Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hasyir Rahmat. Saya dari Pendidikan Matematika 2018, NIM 18029067 dari Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu menentukan daerah penyelesaian linear dua variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk itu, kita harus mengetahui juga apa itu kompetensi inti dari video ini. Yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli gotong royong, kerjasama, dan toleransi damai santun, responsif, dan proaktif. Dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan yang dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga yaitu memahami, penerapan, menganalisa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu ya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dalam kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan kaidah ilmuwan. Di samping dari kompetensi inti, ada juga namanya tuh kompetensi dasar. Nah, video kali ini itu kita menggunakan pada titik 3.4 menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Dan KD yang lainnya, KD 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang sistem pertidaksamaan linear. Indikator, siswa dapat menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear menggunakan aplikasi GeoGebra kelas 6. Nah, selanjutnya yaitu cara menentukan daerah persamaan linear dua variabel secara manual. Contohnya, yaitu membuat sumbu koordinat kartesius, tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y dari semua persamaan linearnya. Selanjutnya, mensketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya tersebut. Yang selanjutnya itu pilih satu titik uji yang berdasarkan di luar garis, yaitu substitusi pada persamaan. Yang terakhir yaitu menentukan daerah yang dimaksud. Nah, pada intinya kita menggunakan cara lain, itu cara menggunakan menentukan daerah persamaan linear dua variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, mungkin kita buka dulu GeoGebra-nya. Fokus. Nah, ini kalau kita buka GeoGebra-nya akan menampilkan seperti ini. Nah, setelah kita buat atur dulu, kita buat pengaturannya, kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya, kita letakkan tengah, dan kita buat juga show grip untuk memudahkan kita menentukan di mana untuk memudahkan kita klik major drip liners. Oke. Nah, jika kita perhatikan sebelah kanan itu adalah lembar hasil kerja kita dan sebelah kiri adalah tool kita. Tools ini juga sangat banyak. Yang pertama itu ada basic tool, editing, dan sebagainya. Kita juga bisa buat titik, segmen, garis, poligon, dan lingkaran. Kita juga bisa menentukan dengan menentukan titik potong dan sebagainya. Ini juga banyak tool-toolnya. Nah, namun untuk pada KD kita ini, kita hanya berfokus pada garis dan titik. Nah,
Di sini ini adalah toolnya. Di sini juga ada namanya tuh untuk menulis persamaannya. Nah, kita contohkan, kita klik sebelah kiri ini ada nama bentuk icon bentuk berbentuk icon skateboard. Mungkin kita klik. Nah, jika klik akan muncul seperti ini. Nah, kita misalkan satu contoh yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, kita perhatikan tadi kita buatkan di sini persamaannya akan menghasilkan hasil seperti ini. Inilah garis kita yang dimaksud. Kalau jika contoh lain, kita buat juga seperti contoh lain seperti X kurang Y sama dengan 2. Enter. Nah, ini juga hasil dari sini. Karena sama, mungkin kita ganti warnanya dulu. Kita klik kanan, setting, kita ganti color, kita ganti warna yang kita hati. Kalau jika milih, saya ingin pilih warnanya hijau. Ya, oke, tekan exit, hilang. Nah, sini kalau berbentuk coklat itu menandakan question ini. Sedangkan jika kita menekan hijau, kalau question warna hijau, X kurang Y, ini 2. Nah, ya, di sini. Nah, baik, mungkin kita hapus dulu. Nah, bagaimana cara kita menentukan pertidaksamaan dua variabel? Bisa juga kita menggunakan ini GeoGebra. Nah, kita menggunakan contoh yang sama, mungkin kita ubah tandanya saja. Nanti 2x X ditambah 2y kecil sama dengan 8. Enter. Nah, ini bentuk pertidaksamaan dari ini. Nah, di sini ada dua cara. Jika ada dua buah jenis pertidaksamaannya, bagaimana cara menentukan solusinya? Ada dua versi. Pertama, kalau jika kita menggunakan versi pertama, yaitu kita buat persamaannya yang kedua. Nah, di sini ada juga lembar kerja baru. Kita masukkan juga equation lainnya seperti X dikurang Y kecil sama dengan 2. Nah, kita tambah lagi X besar sama 0. Kita lagi Y besar sama 0. Nah, di sini kita agak sedikit bingung kan, bagaimana kita menentukan daerah persamaannya, karena di sini berbeda-beda. Nah, kita untuk memudahkan kita menggunakan apa namanya itu untuk menyatukan gimana penyelesaian. Kalau persamaan dari 4 buah ini itu biru yang paling tebal. Kalau jika kita amati itu ada biru yang tebal di sini. Nah, kalau jika kita lihat perhatikan secara seksama ini agak kesulitan kita menentukannya. Nah, jadi untuk memudahkannya kita buat persamaan A tadi A. Nah, kita menggunakan tambah irisan, tambah B, tambah lagi C, tambah lagi C. Nah, di sini kita dapatkan ini. Nah, kita dapatkan persamaannya warna merah ini. Ini cara pertamanya. Nah, baik. Kesimpulannya dari video yang tadi saya paparkan yaitu untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama yaitu menggambar persamaan ke dalam koordinat kartesius. Yang kedua, menentukan titik-titik yang harus dilalui garis. Yang ketiga, menguji titik untuk mendapatkan daerah penyelesaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Maaf jika ada video-videonya terkat, itu karena ada kesalahan teknis. Jika ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Nah, jika teman-teman semua menganggap video ini bermanfaat, mungkin bisa di like, share, dan di komen. Nah, kalau dapat komen,
bisa positif untuk positif bagi saya pribadi dan teman-teman semua. Baik, hanya itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.